Warga menangis histeris akibat 8 rumah di Durensawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Diduga lecehkan gerakan sholat, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendapat kecaman. Itu Pak, saking apa? Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, sejumlah rumah di Durensawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah yang dilakukan seorang warga. Kobaran api dengan cepat meluluhkan bangunan rumah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah histeris melihat kobaran api membakar bangunan beserta barang-barang berharga miliknya. Emosi para korban kebakaran memuncak setelah mengetahui penyebab kebakaran akibat dari pembakaran sampah. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 30 orang personel dengan 11 unit mobil pemadam. Di tim sudah menghitung kurang lebih tadi 8 pintu kontrakan yang terbakar, namun di situ ada 9 jiwa, 9 kakak dengan 27 jiwa. Akibat kebakaran ini, 8 rumah kontrakan yang dihuni 34 jiwa ludes dilalap api. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi kembali menggerebek praktek aborsi di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari lokasi, polisi amankan 2 pelaku dan temukan 3 janin serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktek aborsi. Petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai praktek aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan, praktek aborsi terakhir dilakukan pada 16 Desember yang lalu. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 2 orang perempuan sebagai pelaku serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi seperti suntik, obat-obatan keras, dan vakum. Selain alat-alat tersebut, polisi juga menemukan 3 buah janin. 1 sempat dibawa ke rumah sakit, namun tidak dapat diselamatkan. Menurut kesaksian pelaku, biaya 1 kali aborsi seharga 2 juta rupiah. Bisa juga. Itu udah lama ikut sama. Karena saya mau kubur. Mau kubur? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu melakukan hal ini, Bu? Baru, Pak. 2 juta. 2 juta? Ini sasarannya siapa? Biasanya aborsi anak-anak muda atau orang dewasa atau gimana, Bu? Ya, ada ibu rumah tangga. Dan untuk membahas lengkapnya, kami sudah bergabung bersama Kompol Maulana, Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore, Pak Maulana. Selamat sore, Mas. Pak Maulana, kami ingin mengetahui dari mana informasi dan sejak kapan klinik aborsi ilegal ini beroperasi? Ya, dapat kami jelaskan, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya informasi praktek ilegal di salah satu apartemen di Kelapa Gading. Lalu unit reskrim Polsek Kelapa Gading melakukan rangkaian penyelidikan, mapping, serta screening sesuai informasi yang didapat. Dan tanggal 14 Desember, alhamdulillah kami dapat mengungkap salah satu unit apartemen yang berisi 5 tersangka beserta barang bukti, dan ada beberapa barang bukti obat keras yang kami amankan. Lalu menurut keterangan tersangka, yang bersangkutan telah selama 2 bulan terakhir ini sudah ada 20 pasien yang dilakukan aborsi, seperti itu, Mas. Oke, 20 pasien. Artinya memang klinik ilegal ini sudah beroperasi baru 2 bulan atau sebelumnya sudah pernah? Kalau keterangan dari tersangka sesuai berita acara, yang bersangkutan menjelaskan bahwa 2 bulan terakhir ini melaksanakan praktek aborsi. Sebelumnya yang bersangkutan tersangka 2 orang tersangka ini adalah calo, Mas. Calo dari pasien-pasien yang ingin melakukan aborsi, seperti itu, Mas. Oke, dalam prakteknya 2 tersangka ini melakukan aborsi sendirian atau dibantu oleh tenaga medis profesional, Pak? Ya, dalam prakteknya 2 orang ini melaksanakan praktek aborsi ini hanya berdua, Mas.
dan kedua-duanya tidak ada background tenaga medis atau tenaga kesehatan seperti itu, Mas. Oke. Kemudian janin-janin yang diaborsi ini disimpan di mana, Pak, atau dikubur di mana? Ya, pada saat kami melakukan olah TKP, kami menemukan janin di dalam lemari yang pertama. Kedua, kami juga menemukan ada janin di pembuangan dari septic tank dari salah satu tower apartemen yang dihuni atau disewa oleh tersangka tersebut. Menurut keterangan tersangka, janin-janin tersebut ada beberapa yang dibuang ke dalam septic tank. Ini sedang kami dalami apakah ada pelaku-pelaku lain. Sementara ini masih dalam proses penyelidikan serta penyidikan yang berlanjut seperti itu, Mas. Oke, kalau untuk peralatan medis kemudian obat-obatan, ini juga dari mana mereka mendapatkan ini, Pak? Untuk peralatan medis ini kan banyak dijual juga, Mas, di apotik atau di online sesuai keterangan dari tersangka. Nah, ini sedang kita dalami terutama obat-obat kerasnya. Tim unit reskrim Polsek Kelapa Gading sedang melakukan pendalaman terkait barang bukti obat keras tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti bisa kami sampaikan apabila ada hasil yang baik seperti itu, Mas. Oke, Pak Maulana, untuk modus tersangka sendiri ini memasarkan jasanya ini seperti apa? Menurut hasil keterangan serta hasil penyelidikan dari anggota reskrim, tersangka dari mulut ke mulut, dari informasi dari mulut ke mulut, karena pertama kedua tersangka ini memang bekerja awalnya memang sebagai calo dari pasien-pasien yang ingin melakukan aborsi seperti itu, Mas. Oke, kalau untuk situasi unit apartemennya sendiri, Pak, memang di sekitar unit TKP ini sepi atau sebelumnya apakah ada penghuni lain yang curiga dan melaporkan, Pak? Jadi modus dari kedua tersangka ini normal seperti biasa. Jadi yang bersangkutan menyewa seperti orang biasa dengan hasil keterangan dan pendalaman. Dengan tersangka ini menyewa unit apartemen dan berpindah-pindah itu untuk mengelabui petugas dan mengelabui lingkungannya seperti itu, Mas. Oke, sempat berpindah-pindah, tapi sudah berapa tempat total mereka berpindah-pindah? Hasil dari pendalaman untuk sementara ini ada 3 tempat, Mas. Oke, 4 lokasi berbeda, Pak, ya, yang jadikan tempat praktek mereka? Iya, seperti itu, Mas. Kalau untuk tarifnya, Pak, biaya pasien menyewa jasa aborsi ilegal ini berapa? Untuk tarif, hasil keterangan yang sudah kami lakukan pemeriksaan sekitar range-nya 10 sampai 12 juta. Tapi di 10 sampai 12 juta itu dipotong untuk asisten, untuk calo seperti itu, Mas, dan untuk operasionalnya seperti itu, Mas. Oke, kalau untuk pasiennya sendiri apakah semuanya berasal dari Jakarta atau ada juga yang dari luar kota, Pak? Untuk sementara ini pasien-pasien sesuai keterangan dari tersangka dari Jakarta. Namun tersangka tidak menanyakan pasien asalnya dari mana, tapi menurut keterangan serta 2 pasien yang kami amankan semuanya domisili Jakarta. Oke, informasi yang kami dapatkan tadi pada saat penggerbegan juga ditemukan beberapa janin, Pak, ya, betul, Pak? Betul. Kami pada saat tanggal 14 Desember itu menemukan janin ada di lemari yang disimpan oleh tersangka. Lalu di tanggal 16 kami juga menemukan 1 janin juga di pembuangan septic tank tower tersebut. Oke, terakhir, Pak, ancaman yang dikenakan kepada para tersangka? Untuk penerapan pasal, kami menerapkan pasal KUHP, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara.
10 tahun penjara. Baik, terima kasih Kompol Maulana Kapolsek Kelapa Gading sudah Sama-sama, meluangkan waktu Mas. bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Sama-sama, Mas. Pemirsa, kabar dicopotnya Melki Sedekuang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedekuang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizky dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedekuang. Melki merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, Melki Sedekuang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kasus yang menjerat dirinya. Melki Sedekuang merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Karena kritikannya tersebut, Melki mengaku seringkali mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku aparat keamanan. Bahkan ibunda Melki juga tak luput dari upaya intimidasi. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kultum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya, bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja. Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI, gitu. Dua ini sih yang paling sering gitu. Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara MAS berpotensi untuk mengacaukan suasana, berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu, berpotensi untuk kemudian ramai. Kami tidak suka dengan beberapa saya tahu karena ada seorang guru yang menelpon ke sekolah gitu, Mas. Ada yang mengatakan bahwa Melki ini ada yang ke sekolah nih, nyebutin nanya-nanya kamu gitu. Saya tahu ini biasanya kalau kami di Jakarta ini adalah upaya penyebaran rasa takut gitu kan. Saya langsung telepon ibu di rumah karena saya yakin ada sesuatu ini di Pontianak. Saya telepon ibu di rumah, ibu bilang, benar ada 2 orang ke rumah. Satu mengaku aparat TNI dari Babinsa, satu lagi berseragam, tidak berseragam, berpakaian seperti warga sipil pada umumnya gitu. Menanyakan soal Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersangka kasus korupsi. Selain diduga menerima suap, Abdul Ghani Kasuba disebut KPK juga memperjualbelikan jabatan di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersangka kasus dugaan korupsi. Abdul Ghani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara. Pimpinan KPK menerangkan nilai proyek infrastruktur tersebut mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN. Abdul Ghani diduga memerintahkan para bawahannya memanipulasi progres proyek agar seolah selesai di atas 50% untuk pencairan anggaran bisa dilakukan. Ghani juga diduga memperjualbelikan jabatan di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara.
Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai paku anggaran. Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah terjaring operasi tangkap tangan KPK di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan dan di Ternate, Maluku Utara. Pihak yang OTT KPK di Maluku Utara yang semula berjumlah 15 orang kini bertambah menjadi 18 orang. KPK turut menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara berinisial AH, Kepala Dinas PUPR berinisial DI, Kepala BPPJ Malut, dua ajudan Abdul Ghani berinisial RI dan ST dan KW dari pihak swasta. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Rama Romadona, Wildan, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengumumkan 3 nama anggota Majelis Kehormatan MK secara permanen. Permanennya keanggotaan MK telah disepakati secara aklamasi oleh 9 hakim konstitusi dalam forum rapat permusyawaratan hakim. Ketiga nama anggota MK permanen ini adalah Profesor Dr. Yuliandri, Dr. Idewa Gede Palguna, dan Dr. Haji Ridwan Mansur. Mereka akan menjabat sebagai anggota MK selama setahun ke depan. Dari 3 nama tersebut, Palguna sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua MK saat masih bersifat ad hoc ketika mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Ketiga hakim ini dinilai memenuhi 3 unsur, yaitu integritas, jujur, dan adil. Nantinya ketiga anggota MK yang telah dipilih akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024. Keanggotaan MK ini telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim, jadi secara aklamasi bahwa anggotanya adalah 1 Profesor Dr. Yuliandri, beliau adalah mantan Rektor Universitas Andalas Padang. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Dr. Idewa Gede Palguna, ya, beliau mewakili tokoh masyarakat. Dan 1 diambil dari hakim aktif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hakim aktif yang kemudian disepakati adalah hakim yang baru saja dilantik, yaitu Bapak Dr. Ridwan Mansur. Jadi itu 3 keanggotaan MK yang insya Allah pada tanggal 8 Januari 2024 akan dilantik. PPATK siap buktikan temuan transaksi janggal dana kampanye. Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. Sementara itu Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun. Terkait temuan tersebut, PPATK siap bekerjasama dengan pihak manapun dan buktikan transaksi janggal dana kampanye. Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sementara itu Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu termasuk calon anggota legislatif melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui rekening khusus.
Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat Ainyu sore segera kembali.